optimalisasi pengawasan internal melalui aplikasi monitoring internal keuangan dan realisasi anggaran atau disingkat SIMKURI. Sistematika paparan yang akan disampaikan pada rencana aksi perubahan ini meliputi latar belakang, profil organisasi, analisa masalah dan pelayanan, strategi penyelesaian masalah, identifikasi stakeholder, dan tahapan kegiatan. Latar belakang perkembangan era revolusi industri 4.0 yang membawa perubahan dalam peningkatan produktivitas dan kinerja pemerintah. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, good government dan good governance, di mana pengelolaan keuangan harus dikelola dengan baik secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Kemudian saat ini telah dikeluarkan Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD. Dan guna mempermudah pengawasan dalam mencapai target keuangan, diperlukan monitoring internal capaian keuangan. Adapun tujuan dari rencana aksi perubahan yang akan dilakukan di Sumber Keuangan dan Aset Disparhub Jabar, ini terdiri dari 3, yaitu jangka pendek atau 2 bulan, itu membangun prototipe SIMKURI. Jangka menengah ini ada sosialisasi aplikasi SIMKURI di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, jangka panjang atau 12 bulan itu implementasi aplikasi SIMKURI di Dinas Parhut Provinsi Jawa Barat secara online. Untuk manfaatnya sendiri dibagi dua, ada manfaat internal itu sebagai alat kerja dalam proses pelaporan penyerapan keuangan dinas, kemudahan dan efisiensi waktu dalam proses verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dinas secara digital. Yang ketiga, tersedianya alat ukur kinerja sumber keuangan. Yang keempat, memudahkan pengawasan dan evaluasi kinerja keuangan, kegiatan dan program. Sedangkan manfaat eksternal itu ada 3, yaitu informasi capaian penyerapan keuangan yang up-to-date kepada pengelola keuangan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kedua, alat ukur dalam pengawasan internal guna pencapaian target kinerja keuangan kegiatan dan program serta pengambilan kebijakan pimpinan. Yang ketiga, meningkatnya akuntabilitas laporan keuangan. Output yang diharapkan dari rencana aksi perubahan ini adalah tersedianya laporan realisasi penyerapan keuangan real time setiap bulan secara digital dan informatif. Untuk profil organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, ini dilihat dari struktur organisasinya merujuk pada Pergub nomor 67 tahun 2016, di mana Disparhub sendiri terdiri dari 4 bidang, 1 sekretariat dan 1 UPTD. Ini di-highlight saja Pak fungsinya, melihat fungsi dari tupoksi ini, yaitu penyelenggaraan administrasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dan fungsi utama di Sumber Keuangan dan Aset terkait dengan rencana aksi perubahan ini adalah pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di subbagian keuangan dan aset. Adapun SDM yang tersedia sebanyak 12 orang, yaitu 10 PNS dan 2 non-PNS. Dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat mengelola keuangan di anggaran negeri sebesar 121.557.424.015 rupiah. Analisa masalah pelayanan, ini ada beberapa hambatan yang menjadi masalah di Sumber Keuangan dan Aset, yaitu keterlambatan pelaporan yang disebabkan SIPD masih terkendala dan kondisi yang diharapkan dengan adanya
Aksi perubahan ini adalah laporan keuangan yang akurat, akuntabel, dan tepat waktu. Yang kedua, minimnya kompetensi SDM di bidang keuangan pada unit organisasi yang disebabkan oleh grading system yang diterapkan, dan kondisi yang diharapkan itu adanya SDM yang kompeten sesuai kebutuhan unit organisasi. Yang ketiga, belum optimalnya koordinasi antar unit organisasi disebabkan oleh adanya ego sektoral dan kondisi yang diharapkan meningkatnya sinergitas antar unit organisasi. Yang keempat, belum optimalnya pengawasan capaian keuangan. Ini penyerapan anggaran yang rendah untuk semester 1 tahun 2021 ini hanya bisa mencapai 29%. Jadi belum optimal. Sehingga kondisi yang diharapkan adanya optimalisasi pengawasan capaian keuangan yang berkualitas dan real time. Yang kelima, rendahnya pemahaman pengelola keuangan di organisasi. Ini dikarenakan karena aturan-aturan terkait pengelolaan keuangan daerah yang mengalami dinamika yang cukup pesat. Dan kondisi yang diharapkan itu pemahaman pengelola keuangan secara komprehensif. Dari 5 masalah tersebut, penulis mengidentifikasi masalah menggunakan metode USG. Itu terdapat satu masalah yang paling krusial untuk ditangani dengan total nilai 15, yaitu belum optimalnya pengawasan capaian realisasi keuangan. Untuk itu, penulis memberikan solusi untuk membangun sebuah platform basis data terkait realisasi capaian keuangan yang dapat diakses setiap saat untuk berbagai kebutuhan pelaporan keuangan dengan cara mengidentifikasi kebutuhan informasi yang harus dihimpun, distrukturkan, dan diinput dari berbagai sumber untuk mengisi atribut basis data. Kedua, membangun struktur basis data keuangan yang multiguna, sederhana, mudah dipergunakan, murah, dan inovatif. Yang ketiga, menyiapkan SOP atau mekanisme atau proses bisnis basis data multiguna, mulai dari tahap identifikasi, koleksi, input, update, dan penggunaan yang dilakukan oleh user. Dan inovasi yang digagas adalah inovasi simpuring, yaitu aplikasi monitoring internal keuangan dan realisasi anggaran. Dan manfaat dari inovasi simpuring ini adalah kemudahan dalam proses verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan organisasi. Yang kedua, kemudahan informasi capaian realisasi keuangan secara real time, target indikator kerja keuangan dapat terukur, dan kemudahan pengawasan dan evaluasi kinerja keuangan kegiatan dinas. Identifikasi stakeholder ini berdasarkan interest dan influence. Untuk mencapai tujuan aksi perubahan ini, maka stakeholder inovasi simpuring dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok stakeholder promoters, di mana promoters ini memiliki pengaruh dan kepentingan yang besar terhadap terlaksananya aksi perubahan. Ini terdiri dari kepala dinas sebagai pengguna anggaran, kepala bidang, sekretaris, dan kepala UPTD, sebagai KPA, kepala seksi atau PPTK, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu. Adapun metode atau strategi komunikasi yang dilakukan itu adalah konsultasi, dialog, brainstorming, rapat, dan koordinasi. Yang kedua itu stakeholder defenders yang memiliki pengaruh yang rendah tapi memiliki kepentingan yang besar terhadap jalannya aksi perubahan. Di sini yang termasuk stakeholder defenders itu penyusun laporan keuangan, verifikatur, dan pengadministrasi keuangan. Strategi komunikasi yang dilakukan adalah dialog, brainstorming, rapat, dan koordinasi. Yang ketiga itu latents. Kelompok stakeholder ini memiliki pengaruh yang besar tapi tidak memiliki kepentingan terhadap jalannya aksi perubahan, yaitu BPKAD Provinsi Jawa Barat, Bapeda, dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Di sini tidak ada apotetik, tidak dimasukkan oleh saya. Kemudian agar aksi perubahan ini dapat berjalan sesuai dengan target jangka pendek, yaitu 2 bulan, maka tahapan kegiatan yang akan penulis lakukan itu adalah tahapan persiapan, itu ada di minggu kedua Agustus,
dengan kegiatan konsultasi mentor, membangun komitmen dan tim efektif, menentukan stakeholder internal dan eksternal, menyusun SK tim efektif, menetapkan SK tim efektif, dan menyusun jadwal kegiatan. Tahapan kedua, identifikasi ketersediaan data itu ada di minggu kedua dan keempat Agustus. Ini dengan kegiatan identifikasi sumber data dan regulasi, pengumpulan data, koordinasi sumber eksternal, rencana atau konsep struktur aplikasi, dan juga menyusun struktur aplikasi. Tahapan ketiga, kompilasi dan input data itu ada di minggu ke-1 dan ke-2 September. Itu dengan kegiatan melaksanakan rapat persiapan dengan tim efektif. Yang kedua, koordinasi stakeholder eksternal. Yang ketiga, input data sumber internal dan eksternal. Yang keempat, rapat dengan tim efektif terkait perancangan aplikasi. Tahapan keempat itu uji coba ada di minggu ketiga dan keempat September. Itu kegiatannya uji coba prototipe aplikasi, evaluasi hasil uji coba, dan rancangan user guide atau manual book. Dan tahapan terakhir yaitu implementasi. Di minggu pertama Oktober itu prototipe aplikasi SimKuring, yang kedua sosialisasi aplikasi dan adanya feedback dan dilakukan update terhadap aplikasi tersebut. Demikian paparan rencana aksi perubahan dengan inovasi SimKuring. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya mengharapkan saran dan masukan dari Bapak penguji, Coach, untuk kesempurnaan rencana aksi perubahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Proyek Leader atas paparannya. Selanjutnya dipersilakan untuk Pak Mentor, Pak Sekretaris. Dengan Pak Sekretaris. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak Coach, Pak Acep Bambang yang kami hormati, juga Bapak penguji Pak Hendayana yang kami hormati, juga ini Bu Surya ya sekarang bergiliran dengan rekan-rekan. Terima kasih. Yang pertama tentu puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang alhamdulillah siang hari ini terakhir ya Pak Coach ya, ini Bu Surya menyampaikan sebuah konsep rancangan di seminar hari ini. Jadi pada prinsipnya memang di awal salah satu kepentingan di dinas itu adalah bagaimana kita bisa menyajikan laporan keuangan secara real time. Karena dalam setiap minggu atau setiap hari kadang-kadang didadak begitu ya. Bagaimana kondisi terakhir? Penyerapan seperti apa? Trennya seperti apa? Apalagi kita berbicara sekarang adalah refocusing yang notabene kadang-kadang surat datang segera rubah kan begitu. Nah dari pembicaraan tersebut memang ada sedikit gap yang mungkin tadi sudah dibedah oleh Bu Surya bahwa kita itu butuh informasi tentang keuangan ini real time. Sehingga Bu Surya nggak diudah-udah gitu sebagai tugas Kasubag keuangan dan aset itu bisa firm bahwa minimal kalau pelaporan dari bendahara itu sudah on schedule, penjadwalan untuk secara angka, persentase, dan apapun itu terkait laporan keuangan itu bisa dengan mudah. Nah dari semangat tersebut tentunya itu juga kami challenge Pak penguji juga Pak Coach. Ini momentum yang bagus karena sebuah diklat pelatihan kepemimpinan pengawas, satu sisi untuk pribadi Bu Suryanya adalah upgrade, improvement dari kemampuan dan juga explore dari kondisi yang ada. Yang kedua juga kami di lembaga di dinas juga tentunya memiliki kepentingan bagaimana ini bisa terpenuhi gap ini, gitu kan. Dan yang ketiga tentunya pada saat selanjutnya dengan dihadirkan pendekatan IT ya di sini ya, pendekatan teknologi. Izin suara saya ada masih jelas Pak Coach? Jelas sekali Pak, jelas. Di sedikit ada di sini ada apa? Jelas sekali. Siap, enggak. Izin melanjutkan Pak. Nah, oleh karena itu tentunya tantangannya tentu terakhir adalah sentuhan teknologi. Dan yang paling akhir adalah penamaan untuk bagaimana mempermudah mengingat gitu ya. Awalnya saya kaget Pak, awalnya takutnya bukan SimKuring namanya apa? Aplikasinya Suryani kan bahaya gitu ya. Ternyata aplikasinya SimKuring dan tentunya ini juga mungkin sudah melalui sebuah proses. Karena kalau dipaksa Pak, kadang-kadang kemarin ada isu ada diskusi kita tentang SimKuring atau muriang karena tungtung naang cina anggaran gitu ya. Tapi kan tidak menjual kalau muriang. Jangan sampai nanti malah
kita umumkan ke Pak Penguji dan Coach malah disengserikan begitu ya. Sehingga mungkin lebih kata Bu Surya lebih cenderung Sundawe cenapa mudah diingat, tetapi secara singkatan kan itu jargon mudah diingat. Jadi poin-poin pentingnya adalah pertama kebutuhan, keduanya ada gap, ketiganya juga bicara tentang sentuhan IT, dan yang keempat adalah kemudahan untuk penamaan. Itu yang mungkin kami dorong, dan pada prinsipnya saya selaku atasan langsung sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Bu Surya, dan harapannya ini berguna untuk banyak pihak. Bu Surya secara pribadi, secara kelembagaan, dan tentunya juga menjadi hal yang baik untuk ditularkan kepada yang tadi, sinergi dari semua bidang. Itu juga menjadi penting. Sehingga tentunya kembali lagi Pak Coach, Pak Penguji, kami juga nanti mohon juga saran masukan, sehingga ini putra buah kami ini bisa selain lulus dari sisi diklatnya, tapi ada hal yang berbeda yang bisa kita bawa. Atau selanjutnya malah inovasi ini pun bisa dioptimalkan untuk tidak hanya di wilayah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, tapi mungkin juga berkolaborasi dengan dinas-dinas lain. Itu mungkin secara umum dari kami. Terima kasih atas kesempatannya. Kami kembalikan kepada Pak Coach dan Pak Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Sekdis. Terima kasih Pak Mentor atas penguatannya. Selanjutnya dipersilakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Coach dan Pak Mentor sudah mendukung terhadap kegiatan atas perubahan Ibu Suryaningsih. Ya, gitu. Baik Bu, saya panggilnya Ibu Ning atau Ibu Surya? Ibu Surya kan ada Pak Suryanya gitu. Bisa Tadi Pak Mentor nyebut jangan Bu Surya, aplikasi Suryaningsih, tapi simkuring. Ya, simkuring Pak Mentor atau simkuring Ibu Suryaningsih ya gitu. Kan di Parbud Pak muatan lokal, jadi harus Sunda-Sundaan. Sunda, oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita share Ibu Ning. Ya, Ibu ngasih rancangannya nggak ada judulnya, nggak ada covernya.